Selamat pagi anak-anak yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Apa kabar? Semoga kalian semua di rumah dalam keadaan baik dan sehat. Hari ini Bapak Yohanes Febrianto Siribu Handalibia sebagai guru kalian yang mengampu pendidikan agama Katolik dan budi pekerti akan mengajak belajar di rumah kalian masing-masing, karena saat ini kita sedang dilanda pandemi COVID, maka kita melakukan pembelajaran dari rumah. Tema hari ini adalah tentang anggota tubuh kita. Bagaimana kita bersyukur atas anugerah yang diberikan Tuhan, yaitu anggota tubuh. Mari sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Kita hening sejenak. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Tuhan, Engkau memberi kami mata, mulut, tangan, kaki, dan anggota tubuh lainnya. Ajari kami Tuhan untuk merawat setiap anggota tubuh dan menggunakannya dengan baik. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Anak-anak yang terkasih, kalian sekarang sedang duduk di kelas 1 sekolah dasar. Tentu kalian mengetahui tentang diri kalian sendiri yang terdiri dari kepala, tubuh, tangan, dan kaki. Semua anggota tubuh itu merupakan karunia Allah Bapa kepada kita, manusia ciptaannya. Tetapi apakah kalian pernah menyadari apa kegunaan dari setiap anggota tubuh tersebut? Dan bagaimana caranya kita mensyukuri dan merawat anggota tubuh kita? Diri kita terdiri dari anggota tubuh tersebut. Ada mata, ada telinga, ada hidung, ada mulut, ada tangan, ada kaki, ada tubuh, ada kepala, ada rambut, dan semua yang ada dalam tubuh kita memiliki fungsi masing-masing. Sekarang Bapak ingin bertanya, apa kegunaan mata? Apakah ada yang tahu? Ya, kegunaan mata untuk melihat. Tentu melihat hal-hal yang baik, seperti untuk membaca, untuk belajar, untuk membaca firman Tuhan dalam Alkitab. Lalu apa gunanya telinga? Ada yang tahu? Ya, benar. Telinga berguna untuk mendengar. Tentu mendengar hal-hal yang baik juga, seperti mendengar firman Tuhan, mendengar lagu-lagu rohani yang baik dalam gereja, mendengar nasihat-nasihat orang tua di rumah, mendengar nasihat dan pelajaran yang diberikan oleh guru di sekolah. Baik, adapun kegunaan anggota tubuh yang lain, misalnya hidung. Untuk apakah hidung? Hidung dipergunakan untuk mencium, membau. Tentu kalau orang tua kalian di rumah, terutama ibu memasak di rumah, kalian bisa
menghirup aroma yang menimbulkan selera makan kalian, yaitu dengan menggunakan hidung. Ada juga mulut. Apa kegunaan mulut? Mulut berguna untuk berbicara hal-hal yang baik, mewartakan kabar gembira kerajaan Allah, untuk berdoa, dan untuk memberikan nasihat-nasihat atau pembelajaran yang baik bagi sesama kita yang kita kasihi. Anak-anakku yang terkasih, hari ini bukan hanya mengenal anggota tubuh yang akan kita pelajari untuk pembelajaran hari ini, tetapi kita juga harus mengenal tentang fungsi-fungsi, juga bagaimana merawat setiap anggota tubuh kita. Tentu jangan lupa kalau kita memiliki rambut seperti ini, ya, tentu kita bersihkan dengan sampo kalau kita sedang mandi di pagi hari atau di sore hari. Lalu kita sisiran yang rapi. Dan kalau kita punya gigi seperti ini, biasakan menggosok gigi setiap hari, pagi sesudah makan dan malam hari sebelum tidur sesudah kita makan malam. Mengapa kita merawat gigi kita? Karena dengan merawat gigi, maka kita akan merasakan kesehatan yang diberikan oleh Tuhan. Jadi kesehatan bukan hanya Tuhan yang memberi, tetapi juga kita usahakan sendiri dengan merawat anggota tubuh, misalnya gigi. Lalu mata. Apakah mata bisa dirawat? Tentu bisa. Bagaimana cara merawat mata? Kalau melihat televisi misalnya, jangan terlalu dekat. Kalau menggunakan handphone, jangan terlalu sering melihat layar di handphone. Kalau kita membaca, harus disesuaikan jaraknya dengan buku yang kita baca, juga dengan mata yang membaca tulisan di buku tersebut. Jangan terlalu dekat atau terlalu jauh. Lalu usahakan kalau membaca dalam keadaan ruangan yang terang, pencahayaannya cukup sehingga tidak mengganggu mata kita, tidak merusak mata kita. Lalu bagaimana? Apakah telinga juga perlu dirawat? Bagaimana merawat telinganya? Merawat telinga tentu dengan alat pembersih untuk membersihkan telinga. Tentu kotoran-kotoran juga bisa masuk ke dalam telinga kita. Ya, tentu kita harus merawatnya juga. Adapun juga tubuh kita. Jangan lupa anak-anak selalu mandi. Minimal 2 kali sehari, di pagi hari setelah bangun tidur, mandi. Mandi tidak perlu tergesa-gesa. Mandi dinikmati dengan sabun. Dibersihkan yang bersih tubuh kita dari kuman-kuman yang melekat dalam tubuh kita dengan sabun, serta dibasuh dengan air secukupnya dan dikeringkan dengan handuk. Kalau seluruh anggota tubuh kita memahami fungsi-fungsinya, serta kita bisa merawatnya, maka secara langsung kita sudah mensyukuri pemberian dari Tuhan berupa anggota tubuh yang melekat dalam diri kita
Dan kita memiliki tanggung jawab untuk merawat setiap anggota tubuh kita. Anak-anakku, itulah sekilas bagaimana kita mengenal anggota tubuh kita dan bagaimana kita merawat anggota tubuh kita. Tentu dalam pembelajaran hari ini tidak lupa juga kita melihat bagaimana atau kita mengingat bagaimana Tuhan itu menciptakan manusia, ya, menciptakan manusia, lalu memberikan setiap anggota tubuh pada manusia, dan dengan begitu akhirnya Tuhan juga memberikan kemampuan kepada manusia untuk merawatnya. Dan kita sebagai manusia yang menerima anugerah ini hendaknya selalu mensyukuri bagaimana Tuhan memberikan semuanya ini kepada kita dan bagaimana kita mensyukurinya dengan berdoa dan merawat anggota tubuh kita setiap hari dengan sebaik-baiknya. Anak-anakku yang terkasih, jika ada pertanyaan, nanti anak-anak bisa menghubungi Bapak lewat WA Group, karena di WA Group kelas 1, 2 sampai kelas 6 ada semua. Jadi khusus hari ini kita belajar dengan kelas 1 dengan tema diriku, yaitu anggota tubuh kita. Nanti saya juga akan memberikan soal lewat Google Form supaya kalian bisa mendalami lebih dalam materi hari ini. Jadi alamat email anak-anakku sekalian sudah ada, tinggal nanti Bapak mengirim link di berupa soal lewat Google Form. Jadi silakan, selama masa pandemi COVID-19 ini anak-anakku mengerjakan soal-soal pendalaman materi lewat jarak jauh lewat Google Form. Demikian anak-anakku yang terkasih, pembelajaran singkat hari ini semoga bermanfaat, berkah dalam. Mari kita tutup pembelajaran hari ini dengan doa. Mari kita hening sejenak. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur atas pemahaman pembelajaran tentang anggota tubuh hari ini. Kiranya berikanlah pencerahan bagi kami, supaya kami dapat memahami apa fungsi masing-masing dari anggota tubuh kami, dan dapat merawat dengan sebaik-baiknya setiap anggota tubuh kami yang Tuhan berikan kepada kami. Dengan merawat anggota tubuh kami ini, secara langsung kami telah bersyukur kepadamu atas pemberian tubuh ini. Terima kasih Tuhan. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.